Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Salma Nurhanina dengan NIM 2802561204 jurusan Bisnis Manajemen. Hari ini saya akan melakukan presentasi untuk ujian mata kuliah Karakter Building Pancasila. Saya akan mempresentasikan proyek yang berjudul Implementasi Nilai Pancasila dalam Mendorong Kesetaraan Gender, Studi Kasus Perempuan di Posisi Manajerial pada beberapa perusahaan di Jakarta Selatan. Latar belakang. Kesetaraan gender merupakan hal yang fundamental bagi kehidupan bermasyarakat. Namun, berdasarkan data dari BPS, pada tahun 2022, hanya 32,26% perempuan yang menjabat di posisi manajerial. Meskipun hal tersebut naik dari 22,32% pada tahun 2015. Namun, hal tersebut masih merupakan angka yang kecil. Angkatan kerja perempuan juga hanya 54,56%, sehingga angka tersebut lebih rendah dibanding laki-laki. Hal itu juga menandakan bahwa persentase laki-laki masih mendominasi dibandingkan perempuan. Perempuan juga seringkali menghadapi diskriminasi, kemudian stereotip budaya yang terbentuk di masyarakat, serta tanggung jawab domestik yang akhirnya menghambat karir para perempuan. Oleh karena itu, kolaborasi antara pemerintah, lembaga swasta, dan juga masyarakat merupakan hal yang penting untuk mendorong kesetaraan gender, khususnya di ruang kerja. Terdapat beberapa rumusan masalah dari proyek ini, yaitu yang pertama, bagaimana nilai-nilai Pancasila dapat mendorong kesetaraan gender. Yang kedua, apa tantangan utama perempuan dalam sektor kepemimpinan. Yang ketiga, apa indikator keberhasilan dari penerapan nilai Pancasila. Dan yang terakhir, yaitu bagaimana nilai Pancasila bisa mengatasi budaya patriarki yang ada. Selanjutnya yaitu terdapat hasil temuan dari wawancara yang telah saya lakukan dengan beberapa narasumber. Yang pertama yaitu Miranti Putri Fitrianda selaku Junior Marketing Manager di BLP Beauty. Berdasarkan hasil wawancara saya dengan beliau, beliau mengatakan bahwa ada pengalaman pribadi yang dialami terkait diskriminasi gender di perusahaan sebelumnya. Sebagai seorang perempuan, seringkali pendapat dan juga ide-ide yang dilontarkan oleh beliau tidak didengarkan, khususnya oleh kolega laki-lakinya. Dengan terjadinya hal tersebut, maka pekerjaan juga menjadi terhambat dan mengurangi produktivitas dari pekerjaan tersebut. Kemudian setelah bekerja di BLP Beauty, terjadi perubahan yang signifikan karena lingkungan kerjanya lebih inklusif dengan jumlah karyawan laki-laki 50% dan juga karyawan perempuan 50% sehingga seimbang. Perempuan di BLP Beauty juga memiliki peran strategis dalam kepemimpinan karena banyak perempuan yang menempati level manajerial sehingga mereka juga menjadi sosok pemimpin dalam sebuah tim di lingkungan pekerjaan. Dapat disimpulkan bahwa transformasi budaya organisasi ini juga sangat berperan dalam menciptakan kesetaraan gender pada lingkungan kerja. Selanjutnya yaitu hasil temuan dari wawancara bersama narasumber, yaitu Faisa Amira Imani selaku rekruter dari ACE Team. Sebagai rekruter, Faisa juga menerapkan sistem rekrutmen yang inklusif dan berbasis kemampuan dan potensi individu, sehingga tidak membanding-bandingkan antara perempuan dan laki-laki. Kemudian, distribusi gendernya juga seimbang dalam lingkungan kerja, sehingga persentase antara perempuan dan laki-laki dengan jumlah yang sama di lingkungan kerja. Kepemimpinan dalam proyek juga dilakukan dengan setara, sehingga perempuan dan laki-laki memiliki kesempatan, hak, dan juga peluang yang sama dalam mengerjakan sebuah proyek yang diassign di kantor tersebut. Oleh karena itu, lingkungan kerja yang setara akan mendorong kinerja tim yang lebih baik, kemudian akan meningkatkan produktivitas dan juga kolaborasi yang lebih baik.
Setelah melakukan wawancara, terdapat tantangan yang dihadapi serta insight-insight lainnya dari para narasumber. Oleh karena itu, saya memiliki beberapa rancangan solusi. Yang pertama yaitu mengedukasi publik tentang kesetaraan gender. Hal ini dapat dilakukan melalui beberapa media seperti seminar, kurikulum, dan lain-lainnya. Kemudian, yang kedua yaitu penerapan kebijakan afirmatif yang mendukung keseimbangan kerja dan kehidupan bagi perempuan. Hal tersebut bisa berupa cuti hamil, kemudian cuti menstruasi, dan juga yang lainnya. Kemudian yang ketiga yaitu peningkatan representasi perempuan di posisi strategis dan pengambilan keputusan. Hal ini dapat diterapkan dengan memposisikan perempuan di level manajerial karena perempuan juga memiliki kemampuan yang setara dengan laki-laki. Lalu yang terakhir yaitu membangun sistem pelaporan diskriminasi gender di tempat kerja. Hal ini dilakukan untuk mengurangi dan juga mentiadakan diskriminasi gender di tempat kerja sehingga lingkungan lebih sehat dan juga bisa meningkatkan produktivitas dalam bekerja. Dalam pengerjaan proyek ini, saya juga memiliki refleksi pribadi, yaitu kesetaraan gender tidak hanya tentang perempuan, tapi tentang kolaborasi antara seluruh masyarakat, baik itu perempuan maupun laki-laki. Kemudian, stereotip yang terjadi memang membatasi, namun dapat dilawan melalui edukasi dan juga empati antara sesama masyarakat. Kemudian yang terakhir yaitu nilai Pancasila bukan hanya teori tetapi bisa menjadi landasan atau dasar untuk membangun budaya kerja yang inklusif dan juga adil. Sekian presentasi dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.